teman-teman semua, kembali lagi bersama Angelita dalam channel Anak Baik. Teman-teman, di channel ini kita akan membicarakan hal-hal yang positif, hal-hal mengenai kebaikan, baik tentang kampung halaman maupun tentang bangsa dan negara kita. Dan di sini kita kedatangan seorang tamu, seorang kakak yang bercita-cita menjadi orang baik, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya sendiri, tetapi ia mempunyai cita-cita ia ingin menjadi orang baik untuk semua orang di lingkungan kampung halamannya, bahkan untuk satu kabupaten. Kalau penasaran, kita di sini sudah kedatangan oleh kakak. Bisa introduce? Oke, thank you so much. Terima kasih banyak, Maheno Tongko, bahasa kebolanya. Thank you so much. Saya terima kasih sekali malam ini berada di tempat orang baik, kanal anak baik, dan saya pikir hanya ada di Jakarta, di kota-kota besar. Ternyata di kota Wolatan City sudah ada studio yang bagus, ya sudah ada studio yang bagus, ditemani oleh Nona Wolatan yang cantik malam hari ini. Jadi nama saya Lomboan Jahamau, nama kampung saya Pendukuyaha. Oke, tetap. Karena kakak ada nama kampungnya Pendukuyaha itu, berarti kakak aslinya mana nih kalau boleh tahu? Kalau saya di atasnya aslinya orang Kabola. Orang Kabola. Orang Kabola itu dulu punya perkampungan seperti dinastinya lah. Ya. Kayak di Toraja, di Sumba ada juga. Itu namanya Buing Tabang. Buing Tabang itu ada di situ. Ada gudang adat tua, ada Lakatuil. Jadi Buing Tambang, Lakatuil itu adalah ciri khas orang Kabola. Tempat bersejarah tentunya ya kak ya. Sangat bersejarah, dan orang Kabola wajib tahu. Kalau dia orang Kabola dia wajib tahu. Iya. Jadi ini juga salah satu pengenalan ya, karena kebanyakan anak-anak di Kabola itu sudah berbaur dengan teknologi yang semakin canggih, pergaulan yang semakin luas, semakin campur baur. Ada kalau mereka sudah tidak tergabung, sudah tidak mengenal lagi di mana sejarah mereka, dari mana mereka berasal. Apa tanggapan Bapak tentang itu? Memang akhir-akhir ini teknologi begitu berjalan pesat, bukan hanya berjalan melayan teknologi ini. Ya. Jadi kalau kita terlambat, kita akan ketinggalan teknologi. Nah, teknologi informasi yang begini cepat harusnya ada sisi positifnya, yaitu harus anak-anak kita, adik-adik kita yang sementara bertumbuh berkembang harus lebih banyak membaca sejarah siapa jati diri mereka. Gitu. Ya, ini pekerjaan rumah kita semua, karena begitu cepatnya teknologi informasi, teknologi sains, teknologi apapun itu di era ini begitu cepat. Saya juga mendengar kakak mau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Alor. Ya, seandainya nih, sebelumnya itu saya mau bertanya sedikit dulu. Apa sih alasan kakak mau menjadi calon? Jadi terima kasih banyak Nona Wolatan yang cantik, yang semangat, yang baik, harus baik ya, karena ini kan orang yang baik. Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan, dan bukan hanya selalu ditanyakan, tapi ini sekarang sudah masuk dalam tahapan sosialisasi diri, kampanye. Kita kampanye, jadi salah satu alasan kenapa saya harus maju menjadi anggota DPRD, yang pertama, kita masih kekurangan edukasi politik di kampung. Iya. Ya, bukan edukasi politik, pendidikan politik di kampung. Pendidikan politik kita di kampung masih minim. Yang kedua, perkembangan kemajuan di kampung kita sendiri tidak begitu cepat, bahkan terkesan stagnan, tidak seperti berjalan di tempat. Di mana kita tahu bahwa salah satu sistem berbangsa dan bernegara di negara demokrasi kita, peranan anggota DPR itu sangat penting untuk memajukan suatu wilayah. Ya, satu wilayah, karena di DPRD itu ada perwakilan
daerah pemilihan. Gitu. Jadi itu salah satu alasan. Dan memang kita sudah memiliki anggota DPRD dari dapil kita. Tetapi kita kalau bisa dengan jumlah penduduk kita, jumlah penduduk yang berhak, yang sudah berhak berdasarkan ketentuan untuk menyuarakan hak suaranya, kita sebenarnya bisa 2. Iya. 3 sebenarnya sih, tapi kalau realitasnya sih paling mungkin 2. Mungkin 2. Kira-kira seperti itu. Tim